Nah, seperti kita katakan tadi, pada bab manajerial pengambilan keputusan, ini materinya pengambilan keputusan yang kita pelajari adalah level 2. Dasarnya mana? Dasarnya adalah Permenpan, seperti Permenpan RB nomor 38 tahun 2017, halamannya halaman 89. Di halamannya di situ. Ini ada yang mau masuk lagi, ntar saya masukkan dulu. Kita lanjutkan. Di sini prinsip pengambilan keputusan, di sini ada dua hal, ada kehati-hatian dan penuh tanggung jawab atau bertanggung jawab penuh. Maaf. Nah, di sini sebelum saya masuk pembahasan lebih jauh, seluruh jawaban pada sosiokultural dan manajerial jawabannya adalah subjektif. Subjektif itu artinya tergantung dari sudut mana kita memandang, tergantung dari sudut mana kita mengambil keputusan. Jadi nanti jika Bapak Ibu berselisih pendapat dan tidak mencocoki dengan pilihan saya misalnya, boleh-boleh saja Bapak Ibu tidak menyetujui, boleh-boleh saja Bapak Ibu mengganti dengan yang sesuai Bapak Ibu kehendaki. Tapi dalam penggantian itu tentu karena ini bahasanya adalah ilmiah, kita harus berdasarkan dengan argumen-argumen yang bisa dipertanggungjawabkan supaya nanti Bapak Ibu tidak ragu dalam mengaplikasikan tindakannya. Jadi nanti saya akan mencoba mendasarkan setiap pilihan yang saya ambil sesuai dengan indikator yang diminta. Kita mulai. Ini ada sebuah indikator melakukan analisis secara mendalam terhadap informasi yang tersedia dalam upaya mencari solusi. Dan yang kedua, membuat keputusan operasional. Kata kuncinya itu. Jadi melakukan analisis dan melakukan keputusan operasional dengan dasar dari berbagai sumber. Kita akan masuk ke soalnya. Pada saat Anda sedang mengerjakan sebuah pekerjaan penting, Anda menemukan kejanggalan pada sistem informasi yang Anda gunakan dan berakibat bocornya data dalam perusahaan Anda ke publik. Jadi di sini Anda analisis dulu. Anda menganalisa ternyata sistem IT-nya bocor. Anda sedang mengerjakan data keuangan misalnya. Nah, sikap Anda untuk mengambil keputusan operasional terkait permasalahan ini yang mana Bapak Ibu? Silakan dicoba dijawab. Yang mendapat nilai 5 karena di sini menggunakan skala. Yang mana? Halo? Yang C, Pak. Oh, yang C ya. Kita lihat yang C. Pada pengambilan keputusan, kalau Bapak Ibu pilih yang C, di situ poinnya adalah 4 Bapak Ibu. Mana yang 5? Yang 5 itu Bapak Ibu berhenti dulu. Ya, berhenti dulu. Berhenti menghentikan saat itu juga. Mengapa perlu menghentikan saat itu juga?
Karena misalnya Bapak Ibu yang dikerjakan itu penting ya, tentang audit keuangan dan nomor rekening. Kalau itu sudah bocor, Bapak Ibu tetap mengerjakan dan melanjutkan, maka apa yang Bapak Ibu kerjakan itu nanti juga akan bocor ke publik, itu maksudnya. Jadi malah berbahaya. Jadi mending dihentikan dulu, karena yang dikerjakan Bapak Ibu ini sangat penting dan urgent. Apalagi misalnya Bapak Ibu bekerja di Kementerian Pertahanan atau Sandi Negara misalnya. Di sana data-data negara yang sangat penting. Kalau Bapak Ibu selesaikan tugas itu, malah bocor keseluruhannya. Maka sebelum bocor semuanya, dihentikan dulu. Taktis tindakannya seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu sudah menghentikan tindakan penggunaan sistem itu, nah, Bapak Ibu baru melaporkan. Ini saat itu juga ya, saat itu juga kepada atasan apakah harus berhenti atau menggunakan sistem itu. Nah, karena di sini berdasarkan analisis yang mendalam bocor, maka tindakan pertamanya ya dihentikan dulu. Setelah dihentikan baru melapor. Jangan sistemnya masih jalan kemudian melapor, nanti tetap kalau misalnya sistemnya dibobol hacker dalam waktu tertentu, tidak dihentikan sistemnya, jangka waktu melapornya itu lama, misalnya 10 sampai 1 jam, karena atasannya tidak terkonek. Nah, dalam 1 jam sudah habis itu laporannya. Kalau dibobol oleh hacker, maka dihentikan dulu. Nah, permasalahannya kalau misalnya saya tetap memilih C, Pak, ya tidak masalah, tidak masalah. Tidak masalah Bapak Ibu tetap memilih C, karena mungkin diyakini Bapak Ibu yang C lebih kokoh gitu. Tetapi yang saya katakan tadi, alasan lebih logisnya kalau kejadian ini terjadi, itu hentikan dulu sistemnya sebelum kebocoran ini berlanjut. Karena tingkat kebocoran IT kan limitasi, hitungannya detik, 5 menit saja sudah kena semua datanya. Maka harus tindakan taktis yang paling tepat, hentikan dulu baru lapor. Jangan lapor dulu baru dihentikan, nanti keburu hancur dulu datanya itu. Begitu. Terus dinamkan terus yang A ini 3 ya. Nah, 3. Lihat, untuk melihat yang 2 dan 1 kelihatannya sudah tidak menarik, karena Bapak Ibu biasanya tidak akan terjebak pada pilihan 2 dan 1 ya, walaupun terkadang 2 dan 1 juga penting. Apalagi menyelesaikan pekerjaan dulu. Lah ya habis ini datanya. Apalagi kalau data-data Bapak Ibu itu data-data krusial, ketika diselesaikan dan itu terbukti bocor, ya sudah, semua pekerjaan Ibu dan Bapak habis diambil. Bisa diterima Bapak Ibu sampai sini? Bisa, Pak. Bisa ya, kita lanjutkan. 2.3 membuat keputusan operasional. Jadi Bapak Ibu di sini diminta membuat keputusan operasional berdasarkan kesimpulan dari berbagai sumber informasi sesuai dengan pedoman yang ada. Kita lihat, Anda merupakan seorang manajer atau Anda seorang kepala sekolah di sekolah Anda. Sudah beberapa bulan ini ada salah satu karyawan yang tidak dapat bekerja dengan baik, bahkan cenderung menghambat aktivitas di perusahaan. Banyak pekerjaan yang tertunda karena harus menunggu Anda menyelesaikan, menunggu dia menyelesaikan. Jadi intinya di sini ada satu karyawan yang lambat bekerjanya. Anda atasannya atau Anda kepala sekolah, ada salah satu guru Anda itu lambat. Terkadang setelah ditunggu hasilnya pun jelek pekerjaannya. Padahal Anda sudah memastikan bahwa pekerjaan yang diberikan kepada guru tersebut atau karyawan tersebut sudah sesuai dengan peraturan dan prosedur perusahaan. Perusahaan pun telah memberikan kesempatan beberapa kali untuk
perbaikan dan memberi pelatihan. Namun di sini yang perlu dicermati, tidak ada perubahan sama sekali. Kata kuncinya di sini Bapak Ibu. Tidak ada perubahan sama sekali. Keputusan operasional yang Bapak Ibu ambil ketika terjadi kejadian ini bagaimana Bapak Ibu? Silakan dicoba dijawab. Yang C, Pak. Ya, bentar. Kita lihat posisi yang C di mana ya. Tuh, yang C itu poinnya 5. Kenapa? 5 apa bukan? Oh, bukan. Nah. Bukan ya. Balik. Yang C itu tidak 5. Hapus dulu. Yang C di situ poinnya 3 Bapak Ibu. Yang 5 mana? Yang D. Yang D. Ya. Kenapa di sini menjadikan penting? Lalu yang poin 4 yang mana? Yang 4 itu yang mana yang 4? Yang 4 yang mana? Yang E. Yang E. Nah, kita akan buka alasannya mengapa yang D itu 5, yang C itu 3. Anda di sini duduk sebagai atasan ya. Nah, karena Anda itu punya wewenang. Dan di sini dia sudah tidak ada perubahan sama sekali, stagnan dia itu. Diomongi wis, dideklat wis. Segala cara sudah dicoba. Ya maka kalau segala cara sudah dicoba, ya diberhentikan cara terakhirnya. Karena dalam kasus pemberhentian kadang Anda digugat secara hukum, maka Anda perlu pendokumentasian keputusan dan alasan-alasannya, poin-poin yang dilanggar oleh orang tersebut, sehingga harus terdokumentasi di sini. Tuh, tindakannya. Kemudian kenapa ini 4 ini 3? Apa bedanya? Terpaksa mencari pengganti agar kinerja kembali membaik. Kalau ini orang tersebut masih berada di dalam perusahaan Bapak Ibu, atau masih dalam instansi, padahal dia sudah tidak efektif. Kalau keputusannya operasional ya kita cari yang lain, kita berhentikan. Misalnya sekolah kita sudah penuh. Kalau kita mempertahankan dia di situ kemudian menghadirkan yang baru, nanti sumber pendanaannya dari mana? Kan jebol juga. Maka terpaksa ya kita berhentikan dulu, lalu kita cari yang lain dulu. Karena kadang perusahaan kita atau instansi kita keuangannya pas-pasan. Itu maksudnya kenapa yang 4 di E tidak di C, karena yang di C orangnya masih di situ. Dan kadang terjadi pembebanan finansial yang tidak bisa di cover oleh instansi panjenengan. Tuh begitu alasannya. Saya lanjutkan ke selanjutnya. Di sini mempertimbangkan berbagai alternatif sebelum membuat kesimpulan. Soalnya saya ditugaskan pemimpin untuk mewakili untuk mewakili sementara. Ini soal ini sudah banyak beredar. Sekarang saya hanya ngetes ini. Alternatif tindakannya mau bagaimana? Pemimpin sedang rapat di ruang tamu. Pada saat itu tamu memerlukan keputusan segera. Panjenengan mengambil sikap yang mana? Silakan dipilih Bapak Ibu. Yang mana yang kira-kiranya 5?
Silakan Bapak Ibu yang mana? Yang D. Kita lihat yang D ya. Ya. Betul sekali Bapak Ibu, yang D itu 5. Yang 4 yang mana? Yang 4? Ya, yang E. Yang 3 berarti ini. Pertanyaannya, mengapa ini 5? Sebab di sini Anda sudah diberi mandat untuk mewakili. Karena Anda diberi mandat untuk mewakili, keputusannya sangat segera, mendesak sekali. Misalnya ini keputusannya terkait dengan nyawa. Kan nyawa itu tidak bisa ditunda. Kalau misalnya ini kalau jalan sedang diblokade, kalau tidak segera dibuka jalannya, maka akan tersusun oleh rombongan orang yang sedang mengejar atau sedang dikejar. Nah, dalam posisi itu urusannya kan nyawa. Nah, kalau urusannya nyawa, jenengan harus nanti tunggu dulu ya, keburu habis dulu. Maka Anda boleh mengambil keputusan. Kenapa? Karena Anda sudah diberi mandat. Nah, yang D menjadi pilihan tertinggi dengan 5 karena di sini sepanjang keputusannya tidak bertentangan dengan kebijakan umum. Jadi mengambil keputusan dengan mempertimbangkan ini tidak bertentangan dengan kebijakan umum. Adapun yang E dipilih karena tadi sifatnya yang mendesak. Jadi harus segera diberi keputusan. Kan bukan atasan, Pak. Ya, begitu. Ada yang tanya seperti itu. Kan bukan atasan, kenapa mengambil keputusan? Karena alasannya tadi sudah diberi mandat untuk mewakili, walaupun sebentar. Walaupun ya di sini sudah ada mandatnya. Tuh, sehingga yang ini menjadi nilai 3, dikebelakangkan daripada pilihan D dan E. Itu sementara begitu jawaban dari kami. Ini kita lanjutkan ya, untuk pengambilan keputusan sampai di situ dulu. Saya hentikan rekaman.